Shalom Bapak Ibu Tuhan, kembali lagi di Devotion GB Keluarga Al Blessing. Saya berdoa Bapak Ibu semuanya benar sehat, sukacita, dan pastinya damai sejahtera Tuhan selalu menyertai setiap kita semua. Hari ini kita masuk di bulan Agustus dan kita akan belajar tentang DNA atau mengenai sesuatu yang sudah kita terima, sebab setiap kita diciptakan serupa dengan gambar Allah. Dan sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu. Kalau hari ini kami ada di bulan Agustus, semuanya dengan keadaan baik, kesehatan baik, keluarga baik, pekerjaan baik. Kami percaya itu semata-mata oleh karena kasih karunia-Mu Tuhan. Semoga kami percaya meskipun di luar mungkin keadaannya sangat menakutkan, tapi kami memiliki damai sejahtera dan kekuatan daripada-Mu Tuhan. Dan biarlah Engkau terus bertata dalam kehidupan kami, dan Engkau lindungi setiap kami semua. Engkau pimpin kami semua. Semoga kami percaya di saat Engkau memimpin kami, disitulah jalan yang akan kami tempuh menjadi jalan yang terbaik yang sudah Engkau sediakan dalam kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin. Nah Bapak Ibu, temanya adalah DNA. Apa sih DNA itu? Apa fungsinya DNA? Nah DNA itu sudah ada pada saat kita dibentuk. Jadi bukan berarti kita menerima Yesus atau kita bisa melihat, kita bisa berbicara baru kita punya DNA. No. Tetapi dari awal kita lahir, kita sudah punya DNA. Nah DNA yang paling kita bisa ingat adalah bahwa kita memiliki DNA Kristus. Ya, pada saat Tuhan menciptakan manusia, dikatakan bahwa ia serupa dengan gambar Allah. Manusia itu diciptakan serupa dengan gambar Allah. Lalu manusia hidup pada saat itu, tapi Allah menghembuskan nafas. Nah, di saat ia mengembuskan itu ada roh Allah, ada sebuah DNA yang sudah diberikan dalam kehidupan kita. Berbicara mengenai DNA, ya terkadang DNA itu membuat kita tahu dan sadar siapakah orang tua kita, siapakah bahkan nenek kita atau kakek kita. Kita bisa tahu. Itulah luar biasanya DNA. Nah, tahukah Bapak Ibu bahwa setiap kita adalah ciptaan yang baru? DNA kita adalah DNA Kristus. Bukan karena perbuatan kita, bukan karena hasil usaha kita, bukan karena kepintaran kita atau kesalahan kita, tapi DNA itu diberikan karena setiap kita adalah ciptaan Allah. Yang percaya katakan amin. Nah hari ini sama-sama kita belajar dari Efesus 2 ayat yang ke-10. Efesus 2 ayat yang ke-10. Firman Allah berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan oleh Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sekali lagi saya bacakan Bapak Ibu bisa merenungkan baik-baik kata demi kata. Dikatakan karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, kata pertama yaitu karena kita ini buatan Allah. Identitas sebagai buatan Allah artinya mengingatkan kita, menyadarkan kita bahwa kita adalah ciptaan. Kita bukan sumber, kita bukan subjek, tapi kita objeknya. Ya, Tuhanlah subjeknya. Kita ini ciptaan karena kita harus sadar apa yang perlu kita banggakan atau sombongkan. Tidak ada. Kenapa? Karena semua sudah diatur oleh Tuhan, Sang Pencipta, sedangkan kita penciptanya. Hal sesuatu yang besar di dunia ini kita nggak akan tahu mengapa itu terjadi. Tetapi percayalah bahwa segala sesuatu, baik itu kekacauan, baik itu COVID-19 beberapa tahun yang lalu, baik itu hal-hal yang mungkin di luar apa yang kita bayangkan, percayalah bahwa itu semuanya dalam kendali. Karena itu Bapak Ibu Tuhan, ingat sadar bahwa kita ini buatan Allah. Kalau kita ini buatan Allah, percayalah di saat Allah menciptakan kita, itu artinya Tuhan memiliki tujuan dan hikmah. Ya, saya yakin Bapak Ibu punya handphone, Bapak Ibu punya lampu di rumah, Bapak Ibu punya komputer, Bapak Ibu punya mungkin piano dan sebagainya. Nah, sampai penciptaan itu kena punya tujuan. Ya, tidak mungkin ada seorang penemu gitu yang menemukan lampu, menemukan AC, menemukan listrik atau sebagainya, menemukan sesuatu tanpa tujuan. Tidak mungkin. Ya, pencipta pasti memiliki visi, memiliki tujuan. Ya, bukan hanya memiliki visi, tapi memiliki iman juga bahwa kalau ini jadi, maka akan dibutuhkan oleh banyak orang, bahkan membantu banyak orang. Nah, kalau manusia aja memiliki pola pikir seperti itu, apakah Tuhan
Bukankah Tuhan yang jauh lebih hebat, jauh lebih luar biasa menciptakan kita dengan sebuah tujuan? Karena itu Bapak Ibu, ya kita harus sadar bahwa identitas kita adalah karya tangan Allah. Nah, yang kedua Bapak Ibu, bahwa kita diciptakan dalam Kristus Yesus karena kita itu buatan Allah dan kita diciptakan dalam Kristus Yesus. Artinya apa? Bahwa kelahiran baru dalam Kristus sebagai orang percaya. Pada siapa yang percaya dia dilahirkan kembali, ya dia menjadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dogma, bukankah tadi awal dikatakan bahwa DNA kita adalah DNA Kristus? Yes, tapi ingat baik-baik bahwa semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, sehingga manusia tidak bisa membenarkan dirinya. Ia memerlukan sang juru selamat. Siapakah itu? Yesus Kristus. Ia datang dalam dunia sebagai Tuhan dan juru selamat untuk mati di atas kayu salib, hanya untuk menebus kita, untuk mengembalikan DNA asli kita. Ya, karena itu di saat engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, maka kita adalah ciptaan yang baik. Mengapa kita menjadi ciptaan yang baru? Dituliskan untuk melakukan pekerjaan baik, ya, untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi bukan pekerjaan baik supaya kita diciptakan kembali, bukan, tetapi kita diciptakan kembali, kita dilahirkan kembali, dan maka prestasinya kita akan berbuat baik. Karena itu saya tidak percaya di saat orang sudah menerima Yesus, sudah pelayanan dan sebagainya, dia benar-benar menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apa yang dia lakukan tidak menyenangkan Tuhan. Yang saya percaya adalah kalau engkau menerima Yesus, engkau bertobat secara otomatis, sama-sama katakan otomatis. Ya, secara otomatis engkau akan melakukan pekerjaan baik. Bukan supaya, tetapi karena. Bukan supaya aku diberkati, bukan supaya aku dilahirkan kembali, bukan supaya aku senang, bukan. Tetapi karena dia datang ke dunia untuk aku. Karena aku sudah nebus. Karena dia terlebih dahulu memberkati aku. Ya, nah perhatikan Bapak Ibu yang dituliskan selanjutnya, ya, karena waktu yang dipersiapkan Allah sebelumnya, ia mau supaya kita hidup di dalam. Obrolan Tuhan, dunia semakin hari akan semakin kacau, dunia semakin hari akan semakin menang. Tapi orang yang selalu berpengharapan, orang yang selalu menerima dia dari hidup di dalam dia, percayalah Bapak dengan Tuhan, maka ada sesuatu yang memimpin kehidupan. Ada Roh Kudus yang memimpin kehidupan, sehingga setiap apa yang kau kerjakan menjadi kadam dan terang untuk kemuliaan nama-Ku. Ada sebuah cerita terakhir yang mau saya ceritakan, yaitu tentang Mother Teresa. Ya, dia adalah seorang misionaris, saya katakan. Ya, dia membantu banyak orang. Ya, siapa yang tak kenal Mother Teresa? Ya, dia memberikan kasihnya kepada orang-orang yang mungkin terlantar. Ya, setelah diselidiki mengapa dia membantu seperti itu, dia mengatakan bahwa mungkin Tuhan sudah naik ke surga dan Tuhan sudah menyatakan kasihnya, tetapi mereka tidak merasakan. Tetapi tiba saatnya saya sebagai tangan Tuhan untuk memeluk mereka, untuk menyatakan, untuk mengungkapkan, untuk memberikan kasih kepada setiap mereka. Dan sampai hari ini Bapak Ibu Tuhan, meskipun sudah beberapa tahun meninggal, tapi Mother Teresa tetap menjadi sebuah contoh bahwa bukan apa yang kita punya, bukan harta, bukan kekayaan, bukan rumah, tetapi adalah kasih kita yang begitu besar. Ya, yang Tuhan berikan, kasih Tuhan yang begitu besar yang diberikan kepada kita, itulah yang kita salurkan kepada orang-orang lain. Sehingga apa Bapak Ibu? Ya, bukan hanya untuk orang-orang yang dikasihi saja menjadi berkat, tapi bahkan untuk seluruh dunia, orang pengenalan Mother Teresa sebagai pribadi yang taat, yang takut akan Tuhan. Demikianlah juga Tuhan. Ya, dimanapun engkau berada, engkau adalah kitab ke-67, engkau dilihat oleh orang. Ya, lakukanlah perbuatan-perbuatan baik, bukan supaya, tetapi karena. Saya berdoa, biarlah DNA Kristus selalu ada dalam kehidupanmu. Ya, biarlah kehidupanmu diubahkan melakukan pekerjaan baik untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, aku berdoa untuk setiap mereka yang sedang mengalami keletihan, kelemahan, atau mungkin sudah merasa mengikuti Engkau sebagai rutinitas. Engkau kembalikan cinta mula-mula yang ada dalam kehidupan mereka. Bahwa setiap mereka sudah ditebus oleh darah yang mahal. Setiap mereka adalah ciptaan yang baru. Setiap mereka memancarkan kasih
di dalam Engkau Tuhan. Tuhan, Hamba berdoa biarlah yang sakit Engkau sembuhkan, nyala lemah, memberi kekuatan yang mengalami jalan untuk Engkau berikan terobosan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tuhan Yesus.